Kita hidup di masa-masa yang sangat sulit. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa setan si iblis sangat marah dan berjalan ke sana kemari seperti singa yang mengaum. Dari Alkitab, kita tahu bahwa umat Yehua yang setia di masa lalu pernah menghadapi situasi yang membuat mereka khawatir. Misalnya, di Mazmur 13 ayat 2, Raja Daud mengeluh dan merasa susah. Dia berkata, "Sampai kapan aku harus khawatir dan bersedih hati setiap hari?" Nah sekarang, mari kita buka Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Yesus manusia yang sempurna, tapi dia bahkan juga merasa tertekan dan khawatir menjelang kematiannya. Di Lukas 22 ayat 42, Yesus berdoa, "Bapa, kalau Engkau mau, singkirkanlah cawan ini dariku. Tapi biarlah yang terjadi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu." Yesus tahu dia akan menderita. Tapi apa yang Yehua lakukan? Ayat 43, lalu ada malaikat yang datang dari surga dan menguatkan dia. Yehua mengirim seorang malaikat untuk menguatkan Yesus. Tapi, apakah itu langsung membuat Yesus merasa tenang? Tidak. Mari baca ayat 44. Tapi dia merasa sangat susah, sehingga dia terus berdoa lebih sungguh-sungguh. Keringatnya pun menjadi seperti darah yang menetes ke tanah. Pernahkah kalian merasa sangat khawatir sampai-sampai keringat kalian menjadi seperti tetesan darah? Mungkin tidak. Karena memang masa depan umat manusia tidak bergantung pada kita. Tapi meski begitu, kita semua pasti pernah merasa khawatir selama hari-hari terakhir ini. Banyak saudara-saudari yang mungkin khawatir karena harga makanan, pakaian, dan tempat tinggal semakin mahal. Dan karena pandemi ini, kita tahu ada semakin banyak saudara-saudari kita yang merasa khawatir karena hal-hal tadi. Di daerah tempat kalian tinggal, mungkin juga ada banyak kekerasan dan kejahatan. Teman-teman di sekolah dan tempat kerja kalian mungkin menekan kalian untuk tidak jujur atau berbuat cabul. Belum lagi masalah dalam keluarga, masalah kesehatan, depresi, kematian orang yang kita sayangi. Itu semua bisa membuat kita resah. Ada juga saudara-saudari kita yang diperlakukan dengan buruk oleh anggota keluarga, aparat pemerintah, dan agama palsu yang menyebarkan kebencian dan prasangka. Judul dari khotbah kita hari ini adalah Tidak Resah Meski Menghadapi Kesulitan. Apakah itu mungkin? Dulu, Yehua membantu hamba-hambanya untuk tidak resah. Dan sekarang, Yehua juga membantu kita untuk tetap tenang sewaktu menghadapi kesulitan. Silakan buka 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ayat 7 menunjukkan apa yang bisa kita lakukan kalau kita sedang khawatir. Mari baca ayat 6 dan 7. Maka, rendahkan diri kalian di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Dia meninggikan kalian pada waktunya. Lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Dia, karena Dia peduli kepada kalian. Apa kalian tadi perhatikan? Di ayat 6 dikatakan bahwa Yehua akan meninggikan kalian pada waktunya? Ya, memang tidak langsung. Jadi, kalau kalian sedang merasa resah, apa yang bisa kalian lakukan? Ayat 7 memberitahu kita jawabannya. Lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Yehua. Kalau kita lempar sesuatu, apa kita masih pegang itu di tangan kita? Tidak. Jadi, jangan simpan sendiri kekhawatiran kita.
lemparkan itu semua kepada Allah. Tapi kalian mungkin berpikir, masalah saya sangat berat, Bro. Mau angkat saja saya tidak kuat, apalagi melemparnya. Coba kita buka buku Mazmur. Silakan buka Mazmur 37 ayat 5. Selain melemparkan kekhawatiran kita,